Mungkin beberapa di antara kalian sudah ada yang tahu perusahaan BlackRock atau perusahaan raksasa yang katanya menguasai dunia. Nah, di video kali ini kita akan sedikit mengulas tentang perusahaan raksasa ini, perusahaan BlackRock ini. BlackRock adalah perusahaan terbesar yang mungkin belum pernah sebagian dari kalian mendengarnya. BlackRock dibentuk oleh pendiri dan CEO Larry Fink pada tahun 1988 di New York City sebagai manajemen risiko dan manajer aset institusi pendapatan tetap. Sekarang, ini adalah manajer aset terbesar di dunia dengan portofolio 10 triliun dolar. Oh, menarik. Menurut MarketWatch, saat ini ada sekitar 40 triliun dolar yang beredar di seluruh dunia, yang berarti BlackRock mengelola seperempat dari keuangan dunia, merupakan Tesla dan Amazon, serta CEO mereka yang eksentrik yang suka bertamasa ke luar angkasa. BlackRock dan CEO-nya yang relatif tertutup adalah pemain terbesar di panggung keuangan global. Lalu bagaimana BlackRock menjadi manajer aset terbesar di dunia dan apa artinya bagi perekonomian dunia saat ini dan di masa depan? Menurut Monolith Media, BlackRock dan Vanguard adalah dua dari tiga besar perusahaan manajemen aset dana pasif. Yang ketiga, State Street, dimiliki oleh BlackRock. Pemegang saham terbesarnya adalah Vanguard. Sepertinya semua jalan mengarah ke BlackRock ya. Vanguard adalah pemegang saham terbesar BlackRock. Vanguard sendiri di sisi lain memiliki struktur unik yang membuat kepemilikannya lebih sulit dilihat. Tetapi banyak keluarga tertua dan kaya di dunia dapat dikaitkan dengan dana Vanguard. Nah, ada 9 fakta menarik dari BlackRock, manajer aset terbesar di dunia. BlackRock sebagai manajer investasi terbesar di dunia telah menjadi pemain Wall Street yang semakin berpengaruh di Washington DC. Perusahaan telah mempekerjakan para pembuat kebijakan terkemuka selama bertahun-tahun. Setidaknya 3 pemimpin dengan manajer aset yang berbasis di New York dalam resume mereka sekarang dan memegang peran penting dalam kabinet Presiden Joe Biden. Mantan eksekutif investasi BlackRock, Brian Dees, memimpin Dewan Ekonomi Nasional Biden yang secara efektif menjabat sebagai penasihat utamanya dalam masalah ekonomi. Biden juga menunjuk Wally Adeyemo, mantan kepala staf kepala eksekutif BlackRock, dan Larry Fink dari Demokrat lama untuk menjabat sebagai pejabat tinggi di Departemen Keuangan. Sementara itu, Michael Pyle, mantan kepala strategi investasi global BlackRock yang pernah bekerja di pemerintahan Obama sebelum bergabung dengan perusahaan tersebut, menjabat sebagai kepala penasihat ekonomi untuk wakil presiden Kamala Harris. Tetapi tidak seperti Goldman Sachs, nama merek rumah tangga yang identik dengan para eksekutif yang meninggalkan keuangan untuk membentuk kebijakan publik, BlackRock tidak begitu dikenal oleh orang-orang di luar industri investasi. Nah, berikut adalah beberapa fakta yang perlu kalian ketahui tentang perusahaan BlackRock ini. Yang pertama, BlackRock mengawasi 10 triliun dolar, menjadikannya pengelola uang terbesar di dunia. Pada Desember 2021, BlackRock mengelola keuangan orang lain sebesar 10 triliun dolar. Itu lebih dari produk domestik bruto setiap negara di dunia, kecuali Amerika Serikat dan China. Dalam catatan manajemen investasi, ini adalah perusahaan baru menurut standar lembaga Wall Street. BlackRock didirikan pada tahun 1988 oleh Fink, yang juga menjabat sebagai ketua, dan 7 orang lainnya termasuk Presiden BlackRock Robert Kapito dan penasihat senior Barbara Novick. BlackRock menghasilkan sebagian besar uangnya dengan menangani investasi untuk klien luar negeri. Sebagian besar institusi seperti program pensiun publik, dana abadi, dan yayasan. Hampir 60% dari keseluruhan aset yang dikelola adalah untuk investor institusi, yang sebagian besar merupakan produk yang terkait dengan pasar saham. Ini juga memiliki bisnis investasi alternatif yang luas yang mengawasi sekitar 265 miliar aset yang dikelola pada bulan Desember, mengelola produk di seluruh ekuitas swasta, kredit swasta, dan dana lindung nilai. Yang kedua, BlackRock menjalankan platform teknologi besar yang mengawasi aset setidaknya 21,6 triliun dolar. Pada tahun 1999, BlackRock mulai menjual Aladdin yang menganalisis dan melacak portofolio investor dan dapat membantu manajer uang profesional mengenali risiko. Saat ini, Aladdin adalah raksasa yang banyak digunakan dalam industri pengelolaan uang. Salah satu deskripsi definitif Aladdin dan semua yang terkait pada laporan Februari 2020 di Financial Times merinci skala besarnya sebagai berikut. Vanguard dan State Street Global Advisor, pengelola dana terbesar setelah BlackRock, adalah pengguna seperti setengah dari 10 perusahaan asuransi teratas berdasarkan aset, serta dana pensiun pemerintah Jepang senilai 1,5 triliun dolar yang terbesar di dunia. Perusahaan induk Apple, Microsoft, dan Google, Alphabet, 3 perusahaan publik AS terbesar, semuanya mengandalkan sistem untuk mengelola ratusan miliar dolar dalam portofolio investasi perbendaharaan perusahaan mereka.
Laporan tersebut menemukan sekitar 21,6 triliun aset berada di platform hanya dari sepertiga dari 240 kliennya. FT melaporkan mengutip dokumen publik yang diverifikasi dengan perusahaan dan akun tangan pertama. Sebuah perusahaan mencoba menirunya sebagai produk, tetapi tidak ada yang mampu melakukannya pada skala yang sama. Yang ketiga, BlackRock telah mempekerjakan banyak mantan pejabat pemerintah untuk posisi senior. Pada saat Dish dan Adeyemo masuk ke BlackRock, mereka sudah memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan. Dish sebelumnya adalah penasihat senior Presiden Barack Obama dan menjabat sebagai Wakil Direktur Dewan Ekonomi Nasional, yang sekarang dipimpin oleh Biden. Adeyemo yang diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam pemerintahan Biden, sebelumnya bekerja sebagai penasihat senior ekonomi internasional Obama. Selama di BlackRock, salah satu perannya adalah Kepala Staf Interim Fing. Pyle yang telah bekerja sebagai Kepala Strategi Investasi Global BlackRock, sebelumnya juga pernah bekerja di pemerintahan Obama pada saat itu dia mulai bekerja sebagai manajer aset. Dia adalah asisten khusus presiden dalam masalah kebijakan ekonomi dan juga bekerja di Departemen Keuangan dan Kantor Manajemen dan Anggaran. Thomas Donilon, yang kini menjadi Ketua Kelompok Penelitian Manajer Aset, sebelumnya menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional Obama. Saudara laki-laki Donilon, Mike, adalah Kepala Strategi Biden selama kampanye kepresidenannya. BlackRock telah mempekerjakan mantan pembuat kebijakan dan regulator lainnya. Delia Blas, mantan pejabat Komisi Sekuritas dan Bursa yang baru-baru ini menjalankan divisi manajemen investasi SIG, bergabung dengan perusahaan untuk memimpin urusan eksternal. Blas sekarang mengawasi kelompok kebijakan publik global perusahaan dan tim dampak sosial dan keberlanjutan perusahaan, bersama dengan kelompok baru yang dibentuk untuk meneliti kapitalisme pemangku kepentingan menurut BlackRock. Corian Stephenson, yang sebelumnya bekerja pada masalah pengawasan bank di Federal Reserve Board dan memegang posisi senior di Federal Reserve Bank of New York, bergabung dengan unit penasihat pasar keuangan atau FMA BlackRock pada tahun 2016. Dia keluar pada tahun 2019 menurut LinkedIn. Yang keempat, perusahaan memainkan peran penting dalam membantu Federal Reserve pada awal tahun 2020. Unit FMA yang secara efektif merupakan unit konsultasi BlackRock terpisah dari operasi manajemen investasinya, memiliki peran penting dalam respon pandemi virus corona pemerintah Amerika Serikat. Pada Maret 2020, Federal Reserve memilih FMA untuk menangani program pembelian aset darurat. Tidak ada proses di mana manajer aset lain dapat menawarkan pekerjaan itu, menurut laporan Wall Street Journal. Setelah seorang analisis mengatakan pada panggilan pendapatan April bahwa investor memandang mandat BlackRock sebagai bailout untuk perusahaannya atau industri dana yang diperdagangkan di bursa secara luas, Fing menyebut pertanyaan itu menghina. Yang kelima, Federal Reserve mengetuk BlackRock selama krisis keuangan terakhir. Manajer investasi itu pernah ke sana sebelumnya, mempertahankan hubungannya dengan Federal Reserve. Selama krisis keuangan global pada tahun 2007-2009, Federal Reserve Bank of New York meminta divisi FMA BlackRock untuk menangani aset Bernstein dan IAG. Keduanya diambang kehancuran. Mereka memiliki akses ke informasi ketika Federal Reserve akan mencoba menjual sekuritas dan berapa harga yang akan mereka terima. Dan mereka memiliki hubungan keuangan yang rumit dengan orang-orang di seluruh dunia, kata Senator Republik Chuck Grassley kepada New York Times pada saat itu. Potensi konflik kepentingan sangat besar dan sangat sulit bagi polisi. BlackRock telah menekankan bahwa divisi yang menangani mandat FMA berbeda dari bisnis pengelolaan uang utamanya untuk mencegah konflik tersebut. Yang keenam, Fing sangat vokal dalam masalah perubahan iklim, mendesak para pemimpin perusahaan lain untuk mempertimbangkan risiko terkait. Perubahan iklim telah menjadi faktor penentu dalam prospek jangka panjang perusahaan, tulisnya dalam surat terbukanya kepada para kepala eksekutif di bulan Januari. Pengungkapan harus menjadi sarana untuk mencapai kapitalisme yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Perusahaan harus hati-hati dan berkomitmen untuk merangkul tujuan dan melayani semua pemangku kepentingan, pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan komunitas tempat kalian beroperasi, kata Fing. Perusahaan meluncurkan inisiatif terkait seperti keluar dari investasi yang membawa risiko terkait berlanjutan dan meluncurkan produk baru yang menyaring paparan bahan bakar fosil. Yang ketujuh, perusahaannya telah diteliti karena catatannya dalam mendukung pemerintahan pemegang saham untuk pengungkapan terkait iklim. Morningstar, sebuah firma yang menganalisis informasi dana, mengatakan dalam laporan September 2020 bahwa dukungan untuk jenis permintaan tersebut meningkat di Fidelity, State Street Global Advisor, dan Vanguard, tetapi turun di BlackRock dibanding tahun sebelumnya.
Meskipun hasil tahun 2020 menandai tingkat dukungan yang lebih tinggi daripada BlackRock, telah memberikan proses semacam itu pada tahun 2016 hingga 2018. Ketika dukungannya tidak pernah mencapai 2 digit, tingkat suara di tahun 2020 turun menjadi 14% dari 25% pada tahun 2019. Para analis menulis tentang 14 resolusi terkait iklim yang dibina pemegang saham tahun lalu. Tetapi BlackRock telah menggunakan kekuatannya sebagai pemegang saham utama dengan lebih agresif. Sebagai investor institusional terbesar kedua di raksasa minyak Exxon, BlackRock membuat gebrakan pada tahun 2021 ketika memberikan suara untuk mendukung 3 direktur baru yang didukung oleh perusahaan investasi engine nomor 1 atas pendekatan Exxon untuk mengatasi perubahan iklim. Yang ke-8, sudah lama dikabarkan bahwa Fing sendiri bisa pergi ke DC. Fing dilaporkan sedang dipertimbangkan oleh calon presiden 2016 Hillary Clinton untuk menjalankan Departemen Keuangan. Dia juga dikabarkan sedang dipertimbangkan untuk pemerintahan Biden. Tapi dia telah meremas laporan itu. Pada tahun 2020, pendiri otoritas swasta David Bernstein bertanya kepada Fing selama forum ekonomi baru secara virtual di Bloomberg, bagaimana dia akan menanggapi pemerintahan dari Biden untuk bertugas di kabinetnya. Dia mengatakan, terima kasih atas kesempatan itu, terbiasa sangat senang di BlackRock. Saya telah berkomitmen kepada karyawan saya dan dewan saya dan kepada keluarga saya. Saya tinggal di New York untuk saat ini, katanya. Yang ke-9, BlackRock telah melakukan banyak akuisisi. BlackRock sebagai perusahaan yang telah melakukan banyak pesaing selama bertahun-tahun, firma ini telah membeli bisnis lama dan startup fintech, berusaha mempertahankan keunggulan karena pengelolaan uang tradisional tidak lagi menguntungkan atau unik seperti dulu. Pada tahun 2020, perusahaan tersebut mengatakan akan mengakuisisi penyedia investasi yang berbasis di California bernama Aperio dengan uang tunai sekitar $1 miliar. Pada tahun 2019, BlackRock mengakuisisi Aethon, startup Prancis yang menjalankan perangkat lunak manajemen investasi alternatif senilai $1,3 miliar. Pada tahun 2019, BlackRock mengakuisisi Barclays Global Investor dalam kesepakatan yang mencakup bisnis ETF iShares milik Barclays. 3 tahun sebelumnya, firma tersebut mengakuisisi Merrill Lynch Investment Management. Nah, teman-teman, itulah tadi 9 fakta menarik tentang BlackRock. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian untuk mendukung channel kita.